Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan perihal sebagian orang yang ketika hujan turun mereka kemudian mengeluh ya. Mudah-mudahan mereka itu diantaranya bukan kita ya. Keluhannya seperti apa? Ya misalkan kita sebagai pekerja ya, ketika kita mau berangkat, ya ampun, mau juga berangkat ya, nggak ngertiin banget seperti itu ya, hujan turun. Atau kita sebagai pedagang, ya ampun ini gimana mau jualan, apalagi jualannya es gitu ya, terus lagi musim hujan, pasti nggak ada pemasukan atau pemasukannya berkurang karena kalau hujan itu biasanya orang tidak terlalu pengen yang namanya es, minuman es seperti itu. Atau kita punya profesi apa yang memang di situ kita memerlukan cuaca yang mendukung seperti itu. Nah, pada saat kondisi seperti itu biasanya orang mengeluh ya, biasanya orang mengeluh. Tapi mari kita renungkan kembali, jika kita sebagai orang yang beriman, maksudnya orang Islam seperti itu ya, maka di dalam Al-Quran itu sudah disampaikan bahwasanya hujan itu merupakan berkah dari Allah. Ada di dalam Quran surat Qaf ayat 9. Ini saya bacakan ya artinya. Dan kami turunkan dari langit air yang penuh keberkahan, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang ketam. Saya kemudian membaca tafsir Ibnu Katsir. Yang dimaksud dengan air itu Allah menumbuhkan pohon-pohon, ya tidak hanya sekedar pohon yang ditanam oleh orang atau manusia, karena ada juga di bumi ini pohon yang dengan sendirinya tumbuh. Yang kemudian pohon itu menghasilkan oksigen. Luar biasa kan? Manusia nggak nanam, tapi Allah dengan kuasanya menghidupkan itu, menjadikan oksigen dihirup oleh manusia dan kita tidak bayar. Bayangkan kalau kita bayar oksigen ya di rumah sakit, nggak murah kan seperti itu ya. Ini oksigen gratis yang Allah berikan kepada kita. Dan yang dimaksud dengan menumbuhkan pohon-pohon di sini juga ada taman-taman yang kemudian di situ ada tumbuhan-tumbuhan yang memerlukan air dalam pertumbuhannya. Seperti itu. Jadi hujan ini adalah berkah yang Allah berikan kepada kita. Masih dalam ayat yang tadi, kemudian dari hujan tersebut ada biji-bijian yang ketam. Maksudnya apa? Biji-bijian itu berupa kacang-kacang, seperti jagung atau kacang tanah dan sebagainya lah gitu ya. Yang kemudian itu bisa dipanen oleh manusia dan bisa ditanam, dipanen dan disimpan dengan waktu yang lama juga ada seperti itu ya. Disimpan beberapa bulan masih oke, seperti itu ya. Luar biasanya. Di balik hujan yang turun ini. Hanya karena kita tidak menginginkan hujan saat itu, dan kita pada saat itu tidak terfikirkan hal lain berkenaan dengan hujan, siapa yang menurunkan, ya, kemudian fungsi hujan di dalam Al-Quran itu apa aja. Kita hanya sepintas memikirkan kita punya kepentingan saat itu dan kita terkendala hujan, kemudian kita refleks mengeluh, ya kan? Hujan lagi lah, ya kan? Seperti itu. Apakah saya pernah seperti itu? Ya pernah, ya. Pernah. Dari sini kan posisi saya bukan menggurui teman-teman ya, bukan. Tetapi saya ingin mengajak bersama-sama agar kita bisa bersikap tepat ketika kita menghadapi suatu yang terjadi itu di luar harapan kita, seperti itu ya. Kayak hujan tadi, pada saat kita pengen hujan kan kita ngeluh. Sikap kita yang tepat kan bukan begitu ya menurut ajaran Islam. Bukan menurut saya, nanti akan saya sampaikan penjelasannya yang disampaikan oleh para ulama kita seperti itu. Fungsi hujan itu apa aja.
yang harus kita tahu, kita renungi, ya kan. Dari sekian banyaknya fungsi hujan, kok kita sama sekali nggak terpikirkan ketika hujan turun, yang keluar adalah kata-kata mengeluh, bukan kata-kata bersyukur. Seperti itu ya. Sekali lagi mohon maaf teman-teman, di sini saya bukan menggurui, tapi sama-sama ingin mengajak. Seperti itu ya, karena ilmu saya juga cetek ya. Baik, selanjutnya teman-teman, kita pada saat tidak menginginkan hujan, biasanya orang mengeluh. Tapi bayangkan dan juga renungkan, sebenarnya pada saat hujan turun dan pada saat itu kita tidak pengen hujan, sebenarnya di waktu yang bersamaan ada yang sangat berharap hujan turun. Kira-kira siapa mereka? Ayo tebak. Ayo, ada yang tahu? Ya, betul. Para petani, ya. Kemudian siapa lagi? Ada juga, ya, kita sebenarnya seolah nggak butuh, padahal butuh juga, seperti itu. Ya. Kita menginginkan hujan turun pada saat yang kita inginkan. Tapi yang terjadi adalah di luar yang kita inginkan. Tapi pada saat waktu yang bersamaan, ada yang menginginkan hujan turun. Seperti itu. Betul, para petani atau yang lainnya lah yang memerlukan air, seperti itu ya, yang memerlukan air. Tumbuhan ya, kalau mereka ngomong pasti mereka bersuara. Tapi kan tumbuhan nggak seperti itu ya. Kalaupun berbicara ya itu kita nggak mengetahuinya. Seperti itu perkara gaib ya. Tumbuhan berzikir itu perkara gaib. Jadi seperti itu, pada saat kita tidak menginginkan hujan, sebenarnya ada yang sangat menginginkan hujan. Kalau kita dari kalangan manusia ya para petani lah yang menginginkan hujan. Ya, para petani yang untuk menyirami apa yang mereka tanam sehingga bisa tumbuh. Sangat kita membutuhkan peran mereka, seperti itu. Kan kita sangat bergantung juga kepada mereka, dalam artian begini. Petani itu kan nanam padi. Kita butuh padi nggak? Butuh kan buat kemudian kita beli, kita masak nasi, seperti itu. Kalau nggak ada padi, mau diganti alternatif lain, ya memang bisa. Tapi kan yang lain juga sama, memerlukan air juga ketika barang yang dimaksud itu adalah tumbuhan. Ganti gandum, ya gandum juga pakai air tumbuhnya. Apalagi singkong, ya singkong juga pakai air tumbuhnya. Jadi seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita sombong, wah nggak butuh padi ya kan. Mau diganti apa ya kan. Tetap semua juga membutuhkan air. Ganti alternatif lain pun sama. Semua juga membutuhkan air ketika tumbuh. Seperti itu. Jadi kita sebenarnya pada saat tidak menginginkan hujan, ada yang sangat berharap menginginkan hujan turun. Dan hujan terjadi. Satu sisi kita ngeluh, tapi yang lain ada yang mengatakan alhamdulillah. Jadi bisa jadi hujan yang turun itu adalah doa dari banyak orang yang terkabul. Ya. Karena kalau misalkan pada saat itu juga hujan tidak turun, udah tanaman mereka mati. Ya, tanaman mereka mati. Entah itu jagung, entah itu padi dan sebagainya. Jadi kalau kita punya harapan nanti aja. Kita berharap nanti aja hujan turun. Justru ada yang berharap saat itu juga hujan turun. Seperti itu ya. Jadi kita jangan sampai merasa egois dalam hal ini. Kita harus belajar bahwasanya pada saat terjadi sesuatu yang di luar harapan kita, kita diajarkan untuk bersabar. Ada hikmah di balik ujian tersebut. Gitu ya. Ada hikmah di balik ujian tersebut. Nah, berkait dengan fungsi hujan, saya mengutip artikel yang termuat di MUI Digital ya, bahwasanya ada 5 fungsi hujan. Yang pertama, hujan adalah berkah. Sesuai dengan tadi yang saya sampaikan, Quran Surat Qaf ayat 9. Yang kedua, rahmat Allah SWT yang selalu cukup bagi makhluknya. Ya. Yang ketiga, dunia diciptakan dengan penuh keseimbangan, tidak kurang, tidak lebih. Kalaupun terjadi bencana, ini ulama yang berpendapat gitu ya, bahwasanya hal seperti itu terjadi karena ulah tangan perbuatan manusia yang merusak. Banjir, ya karena yang menyebabkan banjir apa? Pohon-pohon ditebang,
Kemudian apalagi buang sampah sembarangan, maksiat, itu kan yang menyebabkan bencana datang, bukan dari Allah sendiri, tapi teguran dari Allah agar kita kembali kepada jalan yang benar. Kemudian yang ketiga, sebagai alat bersuci bagi hamba-hamba Allah. Ketika kita mau ibadah kan syaratnya itu harus bersuci dulu gitu ya. Bayangkan kalau tidak ada air, masihkah bisa bersuci? Ya bisa, dengan tayamum seperti itu. Apakah kita pengen selamanya tayamum? Ribet kan? Mau bersih, mau mandi, ya coba dari sekian hari keringat, debu-debu menempel di kita, kemudian kita mau mandi dengan apa kalau nggak ada air? Maaf, mungkin kalau nggak mandi pakai air ya lama-lama kita kayak gembel gitu ya di jalan-jalan itu. Yang kotorannya udah berapa lama nggak dibersihin, seperti itu ya. Jadi kita jangan sampai mengeluh, kalau udah mengeluh diberhentiin tuh hujan, kekeringan, mengeluh lagi. Maunya gimana sih ngeluh mulu? Ya Allah tidak bisa diatur-atur oleh kita, tapi kita berusaha untuk dekat dengan Allah agar kita senantiasa diberikan kebaikan ya, tidak diberikan bencana dan sebagainya, diberikan kemudahan hidup lah, seperti itu. Kemudian yang terakhir yang dimuat di dalam MUI Digital adalah sebagai pengingat bagi manusia. Jadi ketika hujan turun itu, ketika mendung, Rasulullah itu khawatir jangan-jangan Allah itu akan menurunkan azabnya. Maka dari itu Rasulullah menganjurkan kepada kita ketika hujan turun, kita diajarkan untuk apa? Berdoa ya. Allahumma shayban nafi'a. Jadi kita berharap dari doa tersebut bahwasanya hujan yang turun itu hujan yang bermanfaat. Dan bahkan ketika kita turun hujan seperti itu ya, kita dianjurkan untuk berdoa yang lainnya. Tidak hanya sekedar berharap agar hujan yang turun adalah hujan yang bermanfaat, tetapi juga kita bisa berdoa dengan permintaan yang lain. Karena pada saat hujan itu adalah salah satu waktu yang mustajab untuk apa? Untuk berdoa. Seperti itu ya. Baik, selanjutnya, lantas sikap apa yang harus kita sikapi pada saat hujan turun tersebut supaya kita tidak mengeluh? Karena pemahaman manusia itu sangat berpengaruh kepada sikap manusia itu sendiri. Saya ambil contoh gampangnya ya, ketika kita belum mengenal si A misalkan ya, yang kemudian dari pertama kali ngelihat gerak-geriknya, ini orang kok sombong amat ya kan, judes amat, ketus amat ya kan, nggak pernah nyapa apa ya. Kita karena belum kenal dia, akhirnya sikap kita begitu kepada dia kan. Tapi ternyata ketika sudah mengenal beberapa bulan, mulai berkomunikasi, akhirnya apa? Sikap kita berubah karena kita bisa memahami dia, bahwasanya dia memang karakternya begitu. Ternyata ketika sudah kenal, asik juga orangnya, sikapnya berubah karena kita sudah paham orang tersebut. Begitu juga ketika kita menyikapi hujan. Awalnya kita suka mengeluh kan, tetapi ketika sudah tahu bagaimana sikap yang tepat terhadap hujan ya, maka sikap kita insya Allah akan berubah. Yang awalnya mengeluh ya, insya Allah akan berubah menjadi banyak bersyukur ya. Jadi lantas apa saja sikap yang harus kita sikapi pada saat hujan turun? Yang pertama adalah yakin bahwa hujan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berdoa pada saat hujan turun supaya hujan yang turun adalah bermanfaat, dan kita dianjurkan untuk berdoa dengan doa yang lain supaya doa kita terkabul, karena hujan merupakan salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa. Kita harus yakin ya. Semakin mengakui keagungan Allah, bahwasanya hujan itu ada yang mengatur, ada yang mengizinkan itu terjadi, yaitu Allah SWT. Kemudian yang kedua adalah kita harus sabar. Yakin doang kan nggak cukup ya, masa kita yakin tapi ketika hujan turun ngedumel, ya itu jangan. Ngedumel, kesel seperti itu jangan ya, jengkel. Masa kita jengkel, kita sama siapa coba kalau hujan turun? Masa sama manusia yang enggak?
Hujan turun pasti ya ke hujannya. Hujan ada yang nurunin, siapa? Allah. Masa kita mau jengkel sama Allah? Masa kita mau jengkel sama hujan? Hujan juga makhluk kan? Yang Allah perintahkan pada saat turun ya turun, pada saat stop ya stop. Seperti itu. Jadi ketika kita jengkel ya ke hujan dan ke yang menurunkan hujan. Masa kita mau jengkel? Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya adalah dalam ujian Allah SWT ingin mengangkat derajat manusia. Tidak ada orang yang dikatakan penyabar tanpa diuji terlebih dahulu. Ya saya sendiri kan bukan ahli penyabar ya, tetapi saya ingin membagikan ilmu aja supaya kita sama-sama mengamalkan hal ini, menyikapi hujan dengan baik, dengan tepat, seperti itu. Kemudian selanjutnya ya, bahwasanya di dalam pada saat hujan turun itu kita pun kalau misalkan lulus dari ujian ya, kita sabar, kita yakin kepada Allah, yang terakhir adalah kita akan mendapatkan insya Allah berpahala ya kan, karena kita lulus ujian, naik tingkat. Hujan turun, ujiannya kan banyak ya, bagi pedagang, penghasilannya bisa saja gitu, paling parah itu nggak ada. Padahal barang yang dijual itu kalau nggak habis hari itu ya udah, nggak selamat misalkan. Ya. Basi dan sebagainya. Kemudian apalagi? Kayak banyak hal lah ya yang kemudian menjadi terkendala atau bisa repot manusia gara-gara terkendala hujan. Tapi di balik itu sekali lagi jangan sampai kita itu mengeluh, marah-marah, mencaci maki hujan. Kita harus lebih bersyukur ya. Jadi sekian banyak fungsi hujan harusnya mengalahkan rasa ego kita seperti itu atau keluh kesah kita, karena saking banyaknya fungsi hujan, kebaikan dari hujan turun ketimbang kita harus mengeluh dari hujan turun tersebut. Baik, itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika senang dengan video ini jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, kemudian aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan informasi video terbaru dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.